Shalom, Sobat Pendengar. Selamat datang di program Mendengar yang Benar. Persembahan GBI Glow Fellowship Center dan GL Ministry. Sebuah program yang mengetengahkan pembelajaran, tuntunan, serta pendalaman Alkitab yang sistematis bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumoindong. Selamat mendengarkan. Setelah Lamekh hidup 182 tahun, ia memperanakan seorang anak laki-laki. Siapa Lamekh ini? Nggak tahu, mungkin teman pendeta, teman lama kali. Sama seperti itu anak orang Papua, nakal sekali nama Joni. Orang nakal sekali, setiap guru mengajar dia tak tidur. Setiap kali guru ngajar dia tak tidur. Sampai satu kali nih guru so marah sekali, orang Sangir nih guru. Dia marah sekali, dia bilang, Joni, kau mulai tidur lagi. Setiap kali saya mengajar, kau tidur. Joni tak bangun, Joni bilang, tidak ibu, saya tak tidur. Saya memperhatikan apa yang ibu guru ajarkan. Lalu bu guru bilang, apa kamu perhatikan? Kalau kamu perhatikan, saya tanya pasti kamu bisa. Coba ibu tanya saya, sudah. Lalu bu guru tanya, Thomas Alva Edison siapa? Itu saya tidak tahu. James Watt siapa? Cuma itu saya, sudah yang saya tidak tahu ibu. Yang lain saya tahu. Kalau dua itu kamu tidak tahu berarti artinya kamu memang tidur. Dia bilang, ibu kalau soal tanya-tanya begitu, saya juga bisa tanya dan ibu tidak bisa jawab. Lalu bu guru tanya, apa yang kamu mau tanya? Edison Panjaitan siapa ibu? Bu guru bilang, saya tidak tahu. Thomas Martowiono itu siapa ibu? Saya tidak tahu. Itu dia sudah ibu. Teman ibu dan teman saya berbeda-beda. Biarlah di antara kita terus saling mengganggu saya, sudah itu ibu, sudah. Iya. Jadi dia pikir Thomas Alva Edison sama James Watt temannya ibu guru. Siapa Lamekh? Lamekh, jangan bilang lagi sama saya, bapaknya Nuh. Nuh siapa? Anaknya Lamekh, pintar. Iya kan? Siapa Lamekh itu? Lamekh adalah anak dari Metusalah. Siapa Metusalah? Metusalah adalah orang yang paling tua yang pernah hidup di muka bumi. Umurnya 969 tahun. Sedikit lagi mendekati Hairil Anwar yang mau hidup 1000 tahun. Umurnya 969. Jadi kalau bapak-bapak di sini, oma-oma di sini umur 80 tahun, ya kan? Itu balita. Belum tua, jangan bilang tua. Metusalah sampai 969. Jadi kalau cuma 80, kata Metusalah anak kemarin sore. Iya kan, cuman kalah di gigi sama di rambu. Iya kan? Metusalah itu siapa? Anak dari Henokh. Henokh itu siapa? Henokh adalah seorang yang tidak pernah mengalami kematian, hidupnya bergaul dengan Tuhan, dan kemudian Tuhan angkat dalam kemuliaan, tidak pernah mengalami kematian. Amin. Artinya apa? Kalau orang tua hidupnya benar dengan Tuhan, anak-anaknya pasti akan menikmati kebaikan. Amin. Makanya selalu saya bilang, orang tua yang bertanggung jawab, dia jauhi perzinahan, dia jauhi penyembahan berhala, dia jauhi judi dan segala sesuatunya, karena segala sesuatu yang dia kerjakan akan berdampak kepada anak-anaknya. Makanya orang tua yang sudah menikah, masih berzina, masih main judi, masih hidup dengan penyembahan berhala, buat saya adalah orang tua yang goblok dan jahat. Kenapa? Karena dia ngancurin hidup anak-anaknya sendiri. Tetapi ketika kita hidup benar, Alkitab berkata, anak cucu orang benar tidak akan meminta-minta roti. Anak cucu orang benar akan perkasa di muka bumi. Amin. Lalu saudara bertanya kepada saya, pendeta, orang tua saya berzina, orang tua saya main judi, orang tua saya menyembah berhala. Jadi berarti saya pasti hidup di bawah kutuk dong. Dengar dulu, kalau engkau sudah tahu kebenaran, engkau berhak untuk mematahkan setiap ikatan kutuk, memberkati hidupmu dengan membungkus darah Yesus dalam kehidupanmu. Yang setuju berikan tepuk tangan.
Jadi buat setiap saudara yang tahu orang tuanya berzina, yang orang tuanya penyembahan berhala, kita bisa ambil otoritas dong. Di dalam nama Yesus, kutuk-kutuk dari keturunan-keturunan nenek moyangku, aku patahkan dalam nama Yesus. Aku percaya darah Yesus membungkus hidupku. Aku tidak ada di bawah kutuk. Aku hidup dalam berkat Allah yang berkelimpahan, yang setuju berikan tepuk tangan. Amin. Setelah Lamekh hidup 182 tahun, ia memperanakan seorang anak laki-laki dan memberi nama apa? Nuh. Memberi nama apa? Noah kepadanya. Katanya anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Jadi namanya Noah. Noah itu dua kata. Noah. Ah itu singkatan dari kata Yahweh. Jadi Noah itu artinya penghiburan dari Yahweh. Penghiburan dari Yahweh. Allah Israel. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang tuanya karena beriman kepada Tuhan, waktu anaknya lahir, dia nubuatkan anaknya, ini anak akan menjadi penghiburan Allah untuk segala kesusahan yang kita terima. Saya mau saudara ngerti dulu tentang Nuhnya. Kejadian 6 ayat 22. Lalu dikatakan apa? Nuh melakukan semuanya itu kira-kira seperti yang diinginkannya dalam kehidupannya. Amin. Nuh tidak melakukan semuanya kira-kira seperti yang diharapkan. Banyak kita kan gitu kan. Kalau melakukan firman Tuhan, kita mau cuman yang kita rasa enak, yang kita rasa senang, yang kita rasa untung. Tetapi ayat ini bilang apa? Nuh melakukan semuanya itu apa? Tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Sama-sama bilang sama saya tepat. Sama-sama bilang sama saya tepat. Kalau hanya ada satu kata yang saudara bisa ingat sepanjang hari Minggu ini dalam khotbah yang saya sampaikan, satu kata itu saya pilihkan buat saudara adalah kata tepat. Amin. Jadi kalau saudara pulang dari sini minimal saudara nggak ingat apa-apa, orang tanya, tadi Gilbert khotbah soal apa? Tepat. Artinya apa? Apapun yang Tuhan perintahkan kita harus tepat melakukannya. Jadi kalau Alkitab bilang, hai suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar kepadanya, engkau harus tepat melakukannya. Gak bisa improvisasi. Alkitab bilang, hai istri, tunduklah kepada suami. Kita harus melakukannya apa? Tepat. Ya kalau suami saya baik sama saya, suami saya lembut sama saya, suami saya pengertian, suami saya gak pelit, saya mau tunduk sama dia. Tapi kalau dia buat begitu, pendeta, saya masih tunduk. Gak bisa, pendeta. Alkitab bilang, lawan dia maka dia akan lari daripadamu. Lu itu ayat buat setan kok. Selama yang sembarang saya baku campur begitu. Anak-anak muda, Alkitab bilang hendaklah kamu menjadi pasangan yang seimbang. Gelap dan terang tidak bisa bersatu. Lakukan saja tepat. Gak usah improvisasi. Melakukan firman Tuhan harus tepat. Alkitab bilang, bawalah seluruh persembahan perpuluhanmu. Tepat. Amin. Ini bukan persoalan apa? Tepat. Kalau kita melakukan seperti tepat yang diperintahkan, maka Tuhan akan memberkati kita tepat seperti yang dijanjikannya. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Amin. Selanjutnya, Kejadian 7 ayat 1-5. Lalu berfirman Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu engkau dan sisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tapi dari binatang yang haram 1 pasang, jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina. Supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Ayat yang keempat. Aha. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi. 40 hari, 40 malam lamanya. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Ayat 5 kita baca sama-sama. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Terjemahan aslinya bilang, lalu Nuh melakukan semuanya yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Sama-sama bilang sama saya, tepat. Sama-sama bilang sama saya, semuanya. Jadi dalam melakukan kehendak Tuhan itu selalu 2. Tepat dan lakukan semuanya. Jangan dipilih-pilih. Mana yang enak, mana yang menguntungkan. Ini buat saya.
Mana yang gak enak, mana yang berat, mana yang menyakitkan. Itu untuk pendeta-pendeta. Ini kan gak benar. Kejadian 8 ayat 15 sampai 18. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh. Keluarlah dari bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu. Dan istri anak-anakmu. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau. Segala yang hidup, burung-burung, hewan dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau. Supaya semuanya itu berkeriapan di bumi. Serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan apa? Istri anak-anaknya. Nah, sekarang kita mau fokus pada pemahaman ini. Ya, Henoh adalah seorang yang hidup bergaul dengan Allah. Anaknya Metusalang, seorang tertua di muka bumi. Anaknya Lamekh, ayahnya Nuh. Ini melakukan hal yang baik. Berarti kesimpulan kita, iman seorang tua yang tulus, orang tua yang beriman secara tulus, akan berdampak kepada setiap apa? Anak-anaknya. Tetapi kejahatan, kebodohan yang dibuat oleh orang tua, juga bisa berdampak kepada apa? Anak-anak kita. Berkali-kali Tuhan mau menghukum Salomo. Tetapi Alkitab bilang apa? Tuhan ingat dengan perjanjiannya dengan Daud. Betul? Berkali-kali Tuhan mau hukum Ishak dan Yakub. Tetapi Tuhan ingat perjanjiannya dengan Abraham. My God is God of covenant. Allah saya adalah Allah perjanjian. Amin. Sehingga ketika orang tua hidupnya benar di hadapan Tuhan, maka berkat Tuhan akan mengalir ke anak-anak kita yang setuju katakan amin. Nah, selanjutnya saya pelajari begini, Nuh hidup dalam zaman yang rusak. Namun Nuh tidak ikut rusak. Makanya selalu bilang, selalu saya tegaskan, never blaming the situation. And never blaming others. Jangan pernah salahkan keadaan, jangan pernah salahkan situasi, jangan pernah salahkan apapun. Karena hidup di zaman itu kira-kira sama seperti zaman ini. Alkitab sudah menubuatkan seperti pada zaman Nuh, di mana manusia kawin dan mengawinkan, di mana manusia berpesta pora, seperti itulah di zaman anak manusia. Jadi kira-kira zaman yang terjadi saat ini, itu kira-kira seperti zaman Nuh. Perzinahan sudah menjadi biasa, betul? Mending kalau perzinahan laki sama perempuan, laki sama laki. Ya kan? Perempuan sama perempuan. Ya. Di zaman seperti itu, ada orang yang namanya Nuh hidupnya masih saleh. Artinya apa? Hidup ini bukan soal di mana kita berjalan. Hidup ini bukan soal apa yang kita sedang jalani. Tapi hidup ini soal dengan siapa kita berjalan. Amin. Jangan mengeluh untuk apa yang kita sedang jalani. Jangan mengeluh tentang soal di mana kita sedang berjalan. Tetapi coba renungkan sama siapa kita sedang berjalan. Sebab Paulus berkata, jika Allah di pihak aku, tidak ada yang dapat melawan aku. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Daud berkata, bersama dengan Allah kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Sebab Tuhan sendiri yang akan menginjak-injak lawan kita. Yang setuju katakan amin. Kita selalu sibuk di mana kita sedang berjalan. Kita selalu sibuk apa yang kita jalani. Padahal dengan siapa kita sedang berjalan. Makanya Nuh hidup di zaman yang rusak. Namun kalau saudara lihat dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9. Dikatakan apa? Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang apa? Benar dan tidak apa? Bercela di antara orang-orang sejamannya. What is the key? Apa kuncinya? Bagian terakhir kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab Nuh hidup apa? Bergaul dengan Allah. Sama-sama bilang sama saya, bergaul dengan Allah. Kalau kita pergaulan kita benar dengan Allah, maka dunia dengan kehancurannya tidak bisa merusak kita. Tapi kita justru mempengaruhi dunia bagi kemuliaan Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan. Jadi kesimpulan saya, doa bukanlah sekedar perkataan yang kita sampaikan, namun perbuatan yang kita lakukan. Nah, ini saya mau setiap saudara ngerti betul.
Doa bukan sekedar perkataan yang kita sampaikan, namun perbuatan yang kita lakukan. Amin. Sama-sama bilang sama saya, doa bukan sekedar perkataan yang kita sampaikan. Sama-sama bilang sama saya, doa bukan sekedar perkataan yang kita sampaikan, namun perbuatan yang kita lakukan. Ada orang bertanya kepada saya, berapa jam kita harus berdoa sehari? Ada yang mengajarkan bahwa minimal kita harus berdoa 1 jam. Karena dasar Alkitabnya, ketika Yesus di Taman Getsemani, Yesus bilang sama murid-muridnya, berdoalah 1 jam dengan aku, sebab roh memang penurut tapi daging lemah. Tapi ada lagi yang bilang kalau doa itu minimal 2,5 jam. Apa dasarnya? Loh, perpuluhan uang kita berikan, masa perpuluhan waktu tidak kita berikan? Sehari ada 24 jam, minimal 2,4 jam, ini harus kita persembahkan buat Tuhan. Semuanya itu very logic. Tetapi tidak Alkitabiah. Karena yang paling Alkitabiah, berdoalah tanpa keputusan. Jadi kalau sudah tanya sama saya, berapa jam berdoa sehari? 24 jam. Perbuatan lebih penting daripada perkataan. Iya kan? Contoh, selama mau memberi perpuluhan kepada Tuhan, yang paling penting perbuatannya atau doanya. Saya udah masukin di amplop nih perpuluhan, saya bilang, Tuhan, lihat di tangan saya ada apa? 10% dari penghasilan saya. Saya udah taruh di sini. Puas. Sekarang Tuhan cuma ada pilihan. Memberkati saya 30, 60, atau 100. Minimal 30. Kalau bisa 60. 100 mantap. Lebih masih gak apa-apa. Tapi jangan coba-coba kurang. Kalau sampai tidak melakukannya dalam 3 kali 24 jam, jangan harap bulan depan lihat amplop atas nama ini lagi. Apakah itu namanya doa? No. Karena setiap perbuatan ketaatan yang kita lakukan, Allah harus membalasnya dengan mengerjakan mujizat. Yang setuju berikan tepuk tangan. Amin. Sampai sini sudah ngerti mau saya. Amin. Kalau sudah tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, sudah tidak akan turun tapi diangkat naik. Tidak menjadi ekor, pasti engkau akan dipimpin menjadi kepala. Yang setuju katakan amin. Jadi yang harus sudah perbanyak bukan sekedar waktu doanya perlu. Tetapi ketaatan kepada firman Tuhan sambil bersyukur. Amin. Saya mau tanya, anak saudara terkena narkoba, apa yang harus saudara buat? Berapa lama saudara harus berdoa? Berapa kali harus saudara berdoa? Tiap hari doa, Tuhan, anak saya narkoba. Tuhan bisa ngerasa gak sih kalau anak narkoba? Tuhan gak pernah punya anak sih waktu di muka bumi. Jadi begini nih, saya gak ditolong-tolong nih. Tiap hari nangis, matanya bengkak gitu. Apakah Kristen harus nangis mata bengkak terus? Sehingga lihat aja di GI, kalau yang bengkak matanya tanya dari Glo ya. Kita doa cukup 1 kali. Setelah itu lakukan firman, kita bersyukur. Tuhan, aku percaya doa orang benar besar kuasanya. Saya sudah serahkan anak saya kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti bertindak. Anak saya di zaman Tuhan, pemulihan terjadi, haleluya. Tiap hari sudah ucapkan syukur, pasti ada mujizat. Amin. Kita minta 1 kali sama Tuhan, setelah itu kita bersyukur saja. Tuhan, pokoknya saya percaya, oleh bilur Yesus saya sudah sembuh. Kalau belum sembuh, gak apa-apa, lakukan saja firman. Pokoknya aku percaya oleh bilur Yesus saya sudah disembuhkan. Oleh bilur Yesus saya sudah disembuhkan. Allah harus mengerjakan mujizat buat setiap orang yang melakukan firman dengan ketulusan dan kesungguhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. It's not about your word, but prayer is about your life. Doa bukan sekadar soal perkataanmu, tapi doa soal hidupmu. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya lebih penting daripada perkataan saya. Kira-kira sampai sini saudara get it? Nangkep saudara-saudara? Amin? Right. Selanjutnya, saya coba simpulkan, apa sih persoalan serius dalam doa? Saya ketemu ada 4 persoalan serius dalam doa. Yang pertama,
Orang berdoa namun tetap berdosa. Alkitab bilang bukan tangan Tuhan kurang panjang, bukan telinganya gak sanggup dengar, tapi yang menjadi jurang penghambat antara kamu dengan Allahmu yaitu segala apa? Dosamu. Saya khawatir dunia modern telah menciptakan orang-orang yang polite, which is great. Dunia modern menciptakan orang-orang yang takut dianggap diskriminatif, which is great. Dunia modern menciptakan orang-orang yang takut disebut put people down. Sehingga ada banyak orang mulai takut berkhotbah tentang dosa. Pokoknya hidup itu, Tuhan itu baik, saudara-saudara. Hidup ini bukan soal dosa, tapi soal kebaikan Tuhan. Enak di kuping, tapi jahat di hati. Saya lebih baik ngomong yang pahit-pahit buat setiap saudara. Dosa memisahkan kasih Tuhan dalam hidup saudara. Lalu mungkin saudara marah sama saya dan bilang, jadi pendeta, orang berdosa gak boleh berdoa. Cuma orang benar sama yang boleh berdoa. Hoi, boleh. Orang berdosa boleh berdoa. Tapi doanya dimulai dengan kalimat, Bapa ampunilah segala dosaku. Karena kita percaya, Allah kita setia dan adil. Kalau kita mengaku dosa kita, Dia mengampuni dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yang setuju berikan tepuk tangan. Amin. Dan waktu kita minta ampun atas segala dosa kita, ya jangan buat lagi. Karena dalam bahasa Indonesia lagi kalau diulang-ulang bisa jadi gila. Lagi. Gila. Tapi waktu kita bereskan dosa kita, Alkitab bilang, walaupun dosamu merah seperti kermisi, diputihkan putih seperti salju. Berikan tepuk tangan. Tuhan Yesus selalu tahu yang paling tepat buat anak-anaknya. Berikan tepuk tangan. Yang ketiga, orang berdoa namun tidak melakukan bagiannya. Kita pikir kalau kita pray, we let everything to God. Saya kan udah berdoa, Tuhan dong yang buat semuanya. Hoi, sembarang aja. Do your best. And my God will take care about the rest. Lakukan yang terbaik dan Tuhan akan menyempurnakan segalanya. Yang setuju sama saya katakan amin. Ada banyak orang gak bisa dapat apa-apa. Kenapa? Dia gak mau kerjakan bagiannya. Dia pikir Tuhan dong. Saya kan sibuk Tuhan dalam pelayanan. Karena itu semua anak-anak saya. Biar Tuhan yang urus dalam nama Yesus. Hei, malaikat emosi. Nah lu yang bikin, gue yang mesti urus, gimana sih? Tuhan bisnis saya gak ada waktu urus. Tuhan yang urus. Lu, malaikat bilang kita yang urus, duitnya lu yang makan. Saya ngerti, sebagian saya akan beranggapan aneh kepada saya dan berkata, loh kalau gitu apa bedanya dengan prinsip dunia dengan prinsip Kristen? Kalau kita juga harus kerja setengah mati sama orang dunia, nah itu bedanya. Orang dunia harus kerja setengah mati. Orang percaya kita harus kerja keras sepenuh hati. Beda kan? Orang dunia harus kerja apa? Setengah mati, 2 kali kerja mati. Mati. Bayangin tiap hari peres keringat, ya kan? Banting tulang sampai sumsum bececeran, ya kan? Putar otak, ya kan? Otak kalau udah tak pontar, ini ngences. Kalau ini keputar, ini ngences. Airnya turun tidak terkira. Iya kan? Orang Kristen gak perlu kerja setengah mati. Menghalalkan segala cara. Yang penting kerja keras dengan sepenuh hati. Amin. Contoh. Siapa yang mengalahkan Goliat? Daud atau Tuhan? Halo? Siapa yang mengalahkan Goliat? Daud atau Tuhan? Daud sehebat itu sampai bisa mengalahkan Goliat? Hah? Jadi siapa yang mengalahkan Goliat? Daud atau Tuhan? Oh jadi Tuhan yang tempelin Goliat sampai mati. Jadi menurut saudara Daud atau Goliat? Gini pendeta ya. Terserah pendeta saja mau bilang siapa. Saya bilang Daud, pendeta bilang Tuhan. Saya bilang Tuhan, pendeta bilang Daud. Saya kalau ngelawan gembala jemaat katanya dikutuk.
Jadi gini pendeta mau apa saja terserah, saya amini saja khotbah pendeta lah. Daripada nanti ada kepahitan di hati saya terhadap hamba Tuhan, dan itu nggak boleh. Jadi sudahlah, pendeta ngomong saja sudah biar puas itu. Yang bikin rumah tangga kita bahagia siapa? Tapi kita harus melaksanakannya. Kayaknya ngerti sampai di sini. Yang bikin kita sukses siapa? Tuhan. Tetapi kita harus menjadi apa? Pelaku-pelakunya. Ngerti gak sampai di sini? Bukan Tuhan yang pilih kayu gofir. Bukan Tuhan yang gergaji kayu itu. Bukan Tuhan juga yang membentuknya menjadi bahtera. Tuhan yang membuat semuanya, yang melaksanakannya adalah siapa? Nuh. Ngerti sampai di sini? Lakukan bagian kita. Setelah itu gak usah pusing. Kita tahu tepat pada waktunya Tuhan mengerjakan bagiannya. Setuju, berikan tepuk tangan. The problem of Moses, he keep asking and questioning God, when, how, why. Kenapa Tuhan, kapan Tuhan, di mana Tuhan, bagaimana caranya. Tapi kalau sudah baca kisah dari Nuh ini luar biasa. Suruh pilih kayu gofir, dia pilih. Dia nggak tanya, kenapa mesti kayu gofir Tuhan? Kenapa nggak dari ranting duren aja Tuhan? Disuruh bangun 24 hasta, dia tidak tanya, kenapa 24 hasta? Ketika disuruh bangun bahtera, dia nggak bilang, kenapa nggak getek saja? Ngerti sampai di sini? Tuhan bilang sama dia bangun bahtera, dia bangun. Pilih kayu gofir, dia pilih kayu gofir. Tuhan bilang masuk, hujan juga belum datang, Tuhan bilang masuk. Dia masuk. 7 hari lagi akan datang hujan. Dia nggak tanya kenapa 7 hari, kenapa nggak setelah saya masuk baru hujan. Tuhan bilang suruh masukin semua binatang-binatang, dia nggak pakai nanya sama Tuhan. Dia nggak pakai bilang, Tuhan emangnya saya mau jadi pengusaha taman safari? Sampai akhirnya Tuhan bilang keluar, dia keluar. Lakukan bagian kita. Tuhan akan menyelesaikannya luar biasa. Yang setuju berikan tepuk tangan. Saya undang pemain musik maju ke depan. Dan apa persoalan serius dalam doa? Orang berdoa namun tidak hidup dalam iman. Alkitab bilang orang bimbang jangan harap dapat apa-apa. Alkitab bilang tanpa iman tidak ada seorang pun yang dapat berkenan kepada Allah. Kalau kita tidak melakukan dalam iman, kita berdosa. Kita nggak perlu questioning God, tanya sama Tuhan kapan, gimana, how, melaksanakan. No. Yang kita cuma buat adalah I trust Him and He will do it for me. Jangan tunggu sampai Tuhan bertindak baru saya percaya. Tapi justru karena saya percaya, saya akan menggerakkan Allah untuk bertindak dan melakukan hal-hal yang luar biasa.